Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan loncengnya agar video yang saya buat langsung tersampaikan kepada adik-adik semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Bayu di channel pembelajaran PMI. Seperti biasanya dan melanjutkan kemarin, hari ini kita akan membahas soal PTS 2 Bahasa Indonesia kelas 2 beserta kunci jawabannya. Nah, kemarin kita sudah belajar pendidikan Pancasila kelas 2. Sekarang kita belajar bahasa Indonesia kelas 2. Persiapan PTS 2. Yang kemarin kelas 2 lebih unggul votingnya di grup WA, maka dari itu saya akan membuat soal-soal PTS 2 untuk kelas 2 terlebih dahulu, kemudian nanti kelas 4. Seperti itu. Oke, kita masuk di soal nomor 1. Aku seekor burung, banyak yang menyukaiku. Aku pandai menirukan suara manusia. Aku adalah burung apa? Kemarin kita sudah belajar rangkuman bahasa Indonesia untuk kelas 2 kurikulum merdeka. Nah, bagi yang belum tahu materinya, silakan tulis di komentar materi apa yang belum saya sampaikan. Bagi yang sudah saya buat videonya, silakan cari di beranda YouTube saya. Untuk kelas 2 saya kira sudah lengkap ya. Jawabannya yang nomor 1 ini, aku adalah burung beo ya, karena burung beo bisa menirukan suara manusia ya, seakan-akan bisa ngomong dan menirukan bahasa manusia. Kemudian kita masuk di soal nomor 2. Gigi Doni sakit karena banyak berlubang. Ibu membawa Doni ke dokter apa? Nah, A kulit, B gigi, C mata, D THT telinga, hidung, dan tenggorokan. Kalau Doni sakit gigi berarti membawanya ke dokter gigi. Jawaban yang paling tepat yang mana? Yang B, seperti itu. Nah, lanjut. Kemarin ada yang banyak videonya terlalu panjang katanya gitu. Nah, kalau pembahasan soal PTS itu biasanya penjelasan dan pembahasan itu memang panjang, jadi tetap stay di video saya agar belajarnya tidak setengah-setengah ya. Kita lanjut ke nomor 3. Mata Adi sakit karena merah dan iritasi. Ibu membawa Adi ke dokter mana? Kalau tadi sakit gigi berarti ke dokter gigi, kalau sakit mata berarti ke dokter mata. Jawabannya C. Nah, nomor 4, apa yang dimaksud dengan menghormati orang tua? A. Membuat mereka marah. B. Melakukan hal-hal yang menyenangkan bagi mereka. C. Mendengarkan mereka dengan baik. D. Mengabaikan mereka. Nah, jawaban yang paling tepat yaitu mana? Yaitu yang C. Mendengarkan orang tua dengan baik ya. Itu adalah menghormati orang tua. Nah, kemudian kita masuk di soal nomor 5. Apa yang harus dilakukan saat kita ingin meminjam mainan teman? A. Mengambil tanpa izin, meminjam dengan izin dan merawat dengan baik. C. Meminjam tanpa mengembalikan. D. Meminta uang sebagai jaminan. Apa yang harus kalian lakukan saat kita ingin meminjam mainan teman? Jawaban yang paling tepat yang mana? Sudah punya jawaban sendiri sebelum jawabannya dikeluarkan oleh Kak Bayu? Jawaban yang paling tepat yaitu meminjam dengan izin dan merawatnya dengan baik. Apapun yang bukan milik kita, kalau kita pinjam harus izin terlebih dahulu, kemudian dirawat dengan sebaik-baiknya. Nanti biar ketika dikembalikan tidak rusak atau tidak cacat barangnya. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 6. Aku seekor binatang dengan ciri-ciri kakiku 4. Aku pemakan tumbuhan, aku melahirkan anak, aku berkembang biak. Namaku adalah kakiku 4. Sapi, kucing, harimau, buaya juga. Kemudian
memakan tumbuhan, sapi memakan tumbuhan, buaya daging, kucing daging, harimau juga daging. Berarti aku juga melahirkan. Nah, berarti sapi. Jawabannya yang betul yang A. Kemudian kita masuk di soal nomor 7. Hal berikut yang tidak perlu diperhatikan dalam mendengarkan pesan pendek, yaitu A. Mencatat isi pesan, B. Menyampaikan isi pesan kepada orang lain, tidak mendengarkan pesan, D. Menyimak. Hal-hal yang tidak perlu diperhatikan dalam mendengarkan pesan pendek, yaitu tidak mendengarkan pesan, ya. Jika nanti ada yang salah silakan koreksi di kolom komentar, nanti saya kasih pin, nanti biar ketika ada yang lihat video ini tetap tahu jawabannya. Kita masuk di nomor 8. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat berikut. Budi sedang titik-titik di taman. Berarti kalau ada soal seperti ini harus dilengkapi. Berarti jawabannya yaitu bermain. Jawabannya B. Tidak mungkin tidur di taman atau makan minum, ya. Berarti bermain. Kemudian soal nomor 9. Cara yang dapat dilakukan untuk merawat gigi adalah kumur, sikat gigi, makan, dan minum. Jawabannya yang mana? Yang B, sikat gigi. Jadi kalau merawat gigi itu harus sikat gigi secara teratur, ya. Kemudian nomor 10, jika ingin meminjam barang milik orang lain sebaiknya apa? A. Merebut, B. Meminta izin, C. Langsung memakai, D. Mencuri. Berarti jawabannya yang tepat yaitu meminta izin. Jawabannya yang B. Kemudian kita masuk di soal nomor 11. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat berikut. Jessica sedang titik-titik buku di perpustakaan. Kalau di perpustakaan berarti membaca buku di perpustakaan. Jawabannya yang C. Soal-soal berikutnya. Benda manakah yang termasuk benda gas? Jawabannya yang mana? Harus bisa membedakan ini. Jawabannya yang C. Benda manakah yang bendanya gas? Angin kan seperti gas, ya. Nah, selanjutnya 13. Menepati wadahnya, menyerap pada celah kecil, mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah adalah ciri-ciri benda. A. Padat, B. Cair, C. Gas, D. Berbahaya. Jawaban yang paling tepat yaitu cair, ya. Air kan bisa menyerap celah-celah kecil, mengalir dari tinggi ke rendah. Nah, ini adalah tanda-tanda benda cair. 14. Mana yang merupakan contoh kata benda? Mana? Berlari, rumah, cantik, ganteng, ya. Jawabannya yaitu rumah. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Ini adik harus tahu materi bahasa Indonesia di PTS 2 itu membahas apa saja. Silakan pelajari di berandanya YouTube-nya Kak Bayu, ya. Nanti ketika mengerjakan soal-soal PTS 2 bisa dikerjakan dengan mudah karena materi sudah Kak Bayu sampaikan di channel YouTube. Silakan cari di beranda, di playlist kelas 2 nanti muncul, ya, pelajaran bahasa Indonesia seperti itu. Oke, lanjut nomor 16. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat berikut. Fajar makan titik-titik di rumah. Berarti jawabannya yaitu A. Roti.
Fajar makan roti di rumah? Jawaban yang lain yang bukan makanan yaitu ada bangku, piring, gelas. Pasti tentu saja itu salah. Masa Fajar makan bangku? Masa Fajar makan piring? Masa Fajar makan gelas? Nah, jawaban yang paling tepat adalah roti. Nah, kalau adik-adik membaca, dicermati dengan baik, pasti bisa menjawab karena soalnya mudah. Kalau ngawur, males membaca, itu nanti nilainya akan mendapatkan nilai yang jelek. Seperti itu ya, gak boleh ngawur, gak boleh ngasal, dibaca terlebih dahulu. Nah, berikut ini yang merupakan kata ajakan. Ada ayo, ada kita, ada mereka, ada dia. Nah, kalau kalimat ajakan itu pasti harus mengajak ya. Ayo pergi bermain layangan, ayo pergi bermain sepak bola. Berarti harus ada kata ayo, yaitu berupa ajakan. 18. Mana yang merupakan contoh kata kerja? A. Meja, B. Tidur, C. Biru, D. Kuning. Jawaban yang paling tepat yaitu tidur ya, sebuah kata kerja. 19. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat berikut. Budi suka apa? Bermain di sungai setiap hari. Cocok? Atau Budi suka tidur di sungai setiap sore? Tidak cocok ya. Budi suka makan di sungai setiap sore. Apa Budi suka minum di sungai setiap hari? Manakah yang kalimat yang paling cocok untuk kata yang paling cocok untuk melengkapi kalimat tersebut, yaitu bermain. Tapi jangan sering-sering bermain di sungai karena membahayakan, karena ada berita yang menjelaskan tentang bermain di sungai ya, nanti bisa hanyut atau tenggelam. Jadi selalu dengan orang tua ketika berlibur atau bermain. Nah, nomor 20. Andre ingin meminta Tono mengambilkan tasnya. Kalimat yang tepat diucapkan Andre adalah Tono ayo kita pergi, atau Tono kamu baik sekali, atau Tono tolong ambilkan tasku, Tono mari bermain. Kata-kata yang tepat yaitu yang C, Tono tolong ambilkan tasku. Segala sesuatu ketika kita minta tolong harus tentang mohon maaf, apakah boleh saya meminta tolong ambilkan tas atau bagaimana. Nah, jawabannya yang tepat kalau di bacaan soal ini yaitu Tono tolong ambilkan tasku. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga videonya ini tidak terlalu panjang, makanya saya agak ngebut menjelasin materi-materinya. Mari, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran BMI juga memiliki grup WhatsApp. Barangkali ada yang ingin bergabung, link saya taruh di deskripsi. Tujuannya agar ketika saya mengupload video pembelajaran langsung tersampaikan kepada adik-adik semuanya. Selamat menyaksikan video pembelajaran BMI.